Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisan Lukiana Akila dari kelas SDMA dengan NPM 2206830460. Ya, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam juga untuk Bapak Ibu dosen beserta tim Asdos. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lab 7 ya. Di mana Lab 7 ini adalah tentang attendance, di mana itu juga melingkupi tentang timesheets dan request overtime juga atau kerja lembur. Nah, jadi eh, untuk proses attendance itu sendiri, dia itu kalau di UDU itu fungsinya untuk memantau kehadiran karyawan secara otomatis ya, karena akan mempermudah tentunya. Sistem ini dia bakal membantu tim SDM untuk merekam waktu check-in dan check-out setiap karyawan, serta menghitung jam kerja aktual dan overtime dari masing-masing karyawan. Nah, jadi dengan model ini tentu akan mempermudah dari tim SDM untuk membuat rekap dari data attendance karyawan, sehingga mereka nggak perlu rekap data lagi secara manual. Nah, kemudian ada modul lainnya juga seperti payroll, timesheets, kontrak, dan overtime ya, yang tercakup dalam penjelasan untuk lab ini juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk konfigurasi database dan modul attendance terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita mulai, pertama-tama saya membuat duplicate database dari lab sebelumnya, yaitu appraisal, untuk jaga-jaga aja kalau misalkan terjadi sesuatu. Nah, kemudian kita juga perlu cek bahwa modul attendance ini sudah terinstall dengan baik melalui akun administrator. Di sini sudah terlihat kalau ini install. Selanjutnya kita akan masuk ke mengelola proses attendance karyawan. Nah, untuk proses attendance karyawan ini, kita bisa langsung lakukan aja melalui akun-akun employee yang dipilih. Nah, untuk kasus ini, saya menggunakan akun Hikam, untuk itu pembagian untuk saya sendiri. Kemudian saya juga memilih untuk Husna dan Haru. Nah, untuk check in itu jangan lupa untuk check out juga dari masing-masing akunnya. Dan nanti kalau misalnya kita dari masing-masing akun lakukan check in dan check out, kita bisa melihat juga nih, ini check innya at kapan, dan ketika dia check out juga ada waktu ini kapan keluarnya, dan juga terlihat untuk waktu pekerjaannya itu seberapa lama. Nah, ini contohnya yang pertama untuk Hikam, check in, kemudian untuk ini Hikam juga check out tentang apa. Nah, ini karena langsung di check out berarti emang waktunya zero hours dan zero minutes ya. Nah, kemudian di sini yang kedua ada Husna, di check in dan check out juga. Kemudian ada Haru ya, di check in kemudian langsung check out juga. Nah, kalau misalkan kita sudah berhasil nih untuk ngetes melakukan check in dan check out untuk masing-masing akun yang udah dipilih, nah kita bisa cek lagi nih sebagai admin dan cek data reportnya untuk kehadiran karyawan tersebut. Nah, itu bisa melalui contohnya ini ya. Kita langsung praktikkan saja. Saya login sebagai admin, kita bisa langsung masuk aja ke modul attendance dan kita bisa cek di sini. Nah, ini sudah terlihat ada Haru, Husna, Hikam, dan ini adalah di sini bisa terlihat juga untuk work hours-nya ya. Karena emang cuma testing, maka emang work hours-nya berarti masih nol. Oke, nanti seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lakukan import master data juga. Nah, di sini untuk master data attendance-nya sudah saya buat seperti ini dengan sesuai dengan yang ada di template soal ya. Untuk check-in, check-out, dan workout saya nggak diubah. Tapi employee-nya kali ini diubah jadi Hilal, Hilda, Hasim, dan Harno. Oke, nanti itu kita coba import di attendance-nya sama di sini ya. So, kita bisa import. Kemudian langsung saja kayak sebelum-sebelumnya di tes juga. Masa everything seems valid, nanti kita lakukan import saja dan terlihat nih. Hilda, Harno, dan Hasim, dan Hilal sudah berhasil kita import. Nah, jadi itu kita mau ngeliat nih status diagram untuk masing-masing karyawan itu work hours berapa lama nih. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke configuration, kemudian kita lakukan aktifasi terhadap extra hours dan ngisi dua field sesuai pada gambar di bawah ini ya. Ngisi start from-nya, time period, serta time period yang ada di sini sesuai dengan yang ada di soal. Seperti ini ya. Nah, ya contohnya seperti ini. Oke. Itu ada di bagian settings kalau kita login sebagai admin di bagian paling bawah, di bagian sebentar, itu ada di extra hours.
Oops, sorry. Oh, ini ada di modul attendance dan di extra hour berarti ya. Attendance dan nah ini di configuration kita bisa cek extra hours di sini. Oke. Kalau udah nanti kita bisa langsung aja ke halaman reporting yang ada di sini. Nanti kita bisa filter nih sesuai bulannya. Nah, ini kan kalau nggak difilter. Selain kita mau filter untuk bulan September, nanti akan muncul seperti ini. Ini memang waktunya, ini kalau September memang terlihat ya, karena ini kan dari data attendance-nya bahwa, sorry, untuk data attendance di sini bakal sudah terlihat. Namun kalau misalnya kita coba filter untuk yang November ya, yang sekarang. Nah ini emang di sini bakal awasnya emang nol karena ini kan buat testing doang, habis check in langsung check out. Namun di sini udah terlihat ya kalau untuk chartnya bisa kita ubah-ubah juga misalnya ini lancar, tapi emang lebih cocoknya ini ada bisa gunakan bar chart ya, karena ini yang paling cocok untuk menampilkan work hours masing-masing employee. Nah, oke, ini udah terlihat juga. Nah, ini jadi bisa terlihat nih kalau misalkan kita filter ke bulan September, sorry, soal kita filter ke bulan September, nanti terlihat kalau yang paling tinggi adalah hilal. Kemudian di sini ada, ya, di sini ada apa? Paling tingginya sudah pas ya. Nah, ini hilal bekerja paling lama. Habis itu ada Harno, Asem, dan Hilda diikuti di bulan September. Kemudian kalau November ini cuma check-in sih, checking doang untuk testing, check-in dan check-out. Karena nanti jam kerjanya 0 jam terus. Oke, lanjut kita akan mengelola timesheet untuk karyawan ya. Nah, ini kita bisa menggunakan modul timesheets. Kita bisa pastikan dulu melalui akun admin bahwa timesheet udah terinstall dengan baik. Bisa terlihat di sini kalau ini udah terinstall dengan baik. Kita langsung saja masuk ke halaman timesheets. Nanti kita bisa langsung tekan tombol new dan disesuaikan dengan field pada soalnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di timesheets, nah ini saya udah buat dua. Sorry, ya ini kan untuk timesheets. Timesheets. Oh ya, ini beda lagi. Namun yang di sininya sudah terlihat ya. Kalau apa? Ini adalah contoh timesheets yang udah dibuat untuk internal HR untuk projectnya. Kemudian ada task non description-nya dan hour spend-nya. Nah, nanti di sini bisa terlihat kalau sesuai pada soal kita perlu buat kalau skenario-nya itu 11 jam dan 30 menit. Nah, nanti oh ya, pastikan juga untuk apa mengerjakan ini menggunakan ini ya manajer HR, kepala seksi atau dan employee. Nah, untuk saat ini kita menggunakan manajer HR karena ini merupakan salah satu yang cocok dalam membuat timesheet untuk karyawan. Nanti setelah membuat, nanti kita set untuk hour spend-nya 11 jam dan 30 menit ya sesuai dengan skenario soal. Selanjutnya kita bisa buat master data untuk anak ini ya, untuk apa namanya? Untuk timesheets. Nah, ini contoh yang sudah saya buat. Sama juga, beda task dan description-nya. Kemudian untuk kuantitinya saya coba set di tanggal yang sama, namun untuk total jamnya adalah 4 jam. Nah, oke, nanti kita bisa langsung aja sama, bisa lakukan import. Kemudian nanti em, kalau misalkan udah everything seems valid, berarti nanti kita bisa langsung saja import. Nah, ini udah terlihat nih kalau misalnya dia ada hour spend-nya udah terlihat ya. Nah, nanti akan bertambah untuk hour spend-nya pastinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ini ya untuk setting untuk overtime. Baik kita overtime request ataupun membuat overtime time. Nah, sebelum itu kita perlu mengaktifasi modul ekstra untuk OHRMS untuk overtime. Langsung saja download di websitenya. Kemudian seperti biasa, nanti kita ekstrak hasil zipnya dan nanti hasil ekstraknya kita masukkan ke dalam folder add-ons yang ada di dalam Udo nih. Ini ada HR Contact Types, HR Payroll Community, sama OHRMS Overtime. Nah, nanti jangan lupa juga kita perlu setting untuk manifest.py-nya dan kita akan tambahkan di list untuk depends-nya adalah HR Contract Types, HR Payroll Community, dan OHRMS Overtime. Nah, nanti di kita bisa aktifasi di melakukan akun administrator. Kita navigate ke apps, lalu kita cari dengan modul dengan nama OHRMS Overtime. Seperti ini ya, Open HRMS Overtime. Nanti kita activate. Kita tunggu beberapa saat dan kita bisa lakukan update updates-nya dengan menggunakan
developer mode. Jangan lupa kita perlu mengaktifkan developer mode melalui setting ya. Nah, nanti langsung aja lakukan update apps list dan nanti kita bisa ngecek nih untuk modulnya seperti ini tampilannya. Nah, ini contoh tampilan ini tampilannya ketika kita sudah berhasil melakukan aktivasi overtime. Selanjutnya kita akan membuat kontrak employee terlebih dahulu nih. Nah, ya, karena pada kenyataannya ketika kita mendaftarkan karyawan, kita perlu membuat kontrak dulu terlebih dahulunya untuk menjelaskan status karyawan ini seperti apa, kayak gaji, tunjangan dan lainnya. Nah, maka daripada itu kita perlu setting kontrak untuk employee-nya. Dalam kasus ini saya akan menggunakan employee-nya adalah Hikam dan untuk kepala seksi dari Hikam sebagai organizational development adalah Harto. Nah, jadi kita perlu login sebagai Harto, kemudian kita setting dulu untuk apa? Access list untuk oh ya kita setting dulu untuk Harto ini karena Harto ini perlu dapat akses sebagai administrator. Jadi sebagai admin kita ubah dulu access list untuk contracts untuk Hartonya sebagai administrator. Nah, nanti kita bisa login sebagai Harto. Kemudian kita masuk ke detail employee income. Nanti kita bisa cek nih ke bagian misal kita login sebagai Harto. Harto@gmail.com. Kemudian nanti kita bakal masuk ke employee. Nanti kita cari dengan nama Hikam. Oke. Nah, nah di sini nih. Sini ada kontraknya. Nah, ini kontraknya masih expired. Harusnya nanti akan jadi running karena sebelumnya udah disetting jadi running atau kondisinya. Nah, ini ketika kita cek di kontrak historinya, dia masih pertama-tama masih apa namanya? Masih kosong karena belum dibuat apa-apa kontraknya. Nah, maka dari itu kita perlu membuat kontrak dengan tekan saja tombol create yang ada di ujung kiri ini. Nanti kita isi saja untuk field-fieldnya sesuai yang ada di file soal. Nah, nanti setelah itu kita juga perlu setting untuk ininya untuk salary informationnya wage, day wage dan hour wage sesuai ketentuan soal juga. Wage-nya 8 juta, day wage-nya 370.000 dan hour wage-nya adalah 46.000. Nah, nanti setelah kita buat kontrak untuk Hikam, nanti statusnya akan seperti ini nih, akan new munculnya. Nah, nanti setelah berhasil membuat kontraknya, kita bisa langsung aja running. Sorry, kita langsung saja ubah status dari kontrak yang udah baru dibuat tersebut menjadi running atau artinya kontrak itu sedang berjalan. Nah, nanti kita bisa langsung saja masuk ke kontrak history income, kemudian kita klik aja nih tombol running. Nah, nanti otomatis statusnya akan berubah jadi running dan ini akan berwarna hijau indikator lingkarannya. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu atur hak aksesnya ini untuk Hikam. Kita pertama-tama login ke akun administratornya, kemudian masuk ke halaman settings. Sama seperti setting akses untuk Harto, untuk Hikam, perbedaannya adalah kita set untuk kontraknya menjadi employee manager. Oke, seperti biasa ya, kita ubah jadi employee manager, kemudian kita save. Selanjutnya kita akan masuk ke skenario request overtime. Nah, pada dasarnya sesuai peraturan pemerintah dan undang-undang, Eh, waktu lembur itu maksimal 3 jam per hari dan 14 jam dalam 1 minggu di luar hari libur. Nah, maka daripada itu kita perlu buat namanya overtime types-nya. Nah, sebagai administrator, kita login dulu nih ke akun overtime type. Misal kita coba dulu, admin. Kemudian kita ke overtime overtime request dan nanti ada overtime types di sini. Nah, oke, nanti kita buat overtime type baru dengan nama cash hour. Nah, ini cash hour juga bisa dilihat sesuai ketentuan yang ada di soal ya. Di mana ada 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau misalnya udah di save, nah akan seperti ini. Nah, nanti setelah itu, saya bisa melakukan konfigurasi, kita akan masuk ke akun employee yang telah memiliki kontraknya. Soal ini Hikam, tapi ya kita eh, perlu masuk ke Hikam terlebih dahulu. Dan di sini kita akan membuat overtime request. Artinya, Hikam akan membuat permintaan untuk lembur. Kemudian setelah kita membuat overtime request baru sesuai soal,
Kita isi aja nih untuk date from sama date to nyesuaiin soal. Kemudian kita setelah buat yang baru overtime request-nya, nah statusnya kan masih draft nih, meskipun baru dibuat nih. Nah, daripada itu kita perlu tekan tombol submit to finance terlebih dahulu untuk mengubah statusnya dari draft jadi waiting. Nanti akan terlihat seperti ini untuk statusnya. Nah, nih berubah jadi waiting. Nah, kemudian sebagai kepala seksi lagi Harto, kita balik lagi login ke akun Harto dan kita akan isi overtime type-nya ini dengan cash hour dengan apa dengan type adalah cash hour seperti yang kita udah buat sebelumnya nih di sini cash hour. Nah, nanti ketika di set cash hour nanti overtime mana akan keisi sendiri nih jadi 253.000 karena sesuai sama ininya ya sama apa jam lemburnya yaitu 3 jam 10 menit kalau di sini. Nah, nanti kemudian karena sesuai nih maka kita bisa approve aja nih. Langsung approve. Karena sesuai ya permintaan lembur ya. Karena sesuai kemudian setelah di approve, nanti akan berubah statusnya dari waiting jadi approve untuk overtime request ini. Nah, nanti setelah approve, kita bisa langsung masuk ke modul payroll sebagai Harto. Dan kemudian kita bisa buat payslip nih untuk employee Hikam karena dia kan udah bener nih ngajuin overtime requestnya. Nah, nanti kita langsung aja isi sesuai ketentuan yang ada di soal dan nanti untuk other inputs-nya kita bisa cek juga nih untuk apa overtime ini amount-nya udah sesuai atau belum. Kita bisa cek data inputs-nya nanti bakal otomatis keisi sendiri. Dan nanti untuk work days-nya ini bisa diisi secara manual oleh Harto. Ini sesuai ketentuan yang ada di soal. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk ngisi salary journal ya karena ini ketika saya tes waktu ketika jalankan dia ada missing missing apa missing field required yang perlu diisi yaitu salary journal. Sebenarnya kita bisa contohnya isi aja dengan type-nya bank. Kemudian selanjutnya eh kayak itu setelah buat payroll berarti udah selesai nih karena kita udah buat slip payment untuk overtime request yang pertama untuk income. Nah, selanjutnya kita coba buat overtime baru lagi yang buat income. Namun untuk date from sama date to-nya 2 jam nih, tanggal 24. Nah, untuk type-nya cash juga ya di isinya. Ya sebelumnya juga jangan lupa untuk type-nya cash. Kemudian ketika apa ketika kita cek ke Harto, kemudian kita ubah jadi cash hour, kita kita bisa ini nih kalau misalkan oh ternyata ini nggak sesuai setelah dicek kalau apa pengajuan itu nggak sesuai dengan jam kerja yang ada. Maka daripada itu kita bisa tekan tombol reviews sebagai kepala seksi yang artinya kita nggak setuju nih sama overtime request yang dibuat sama employee-nya. Nanti statusnya akan turun jadi reviews atau artinya overtime request ini ditolak. Ya seperti itu aja untuk singkatnya dari proses attendance, dari proses membuat timesheets dan overtime request. Nah, selanjutnya adalah jawaban pertanyaan. Ini untuk pertanyaan pertama adalah template untuk mengimport master data attendance ya. Nah, ini sebelumnya udah dibuat juga yang ini. Kemudian selanjutnya, apa itu tolerance time in favor of company dan tolerance time in favor of employee pada konfigurasi count extra hours. Pada dasarnya, untuk tolerance time in favor of company itu, dia ada toleransi waktu yang diberikan untuk keuntungan perusahaan. Seperti pada istilahnya, yaitu in favor of company. Jadi dalam pengaturan ini, jika karyawan datang lebih awal atau pulang terlambat dalam batas toleransi yang ditentukan, waktu tambahan tersebut nggak akan dihitung sebagai jam kerja ekstra. Yang artinya perusahaan ini nggak akan menanggung biaya tambahan dari waktu ekstra yang masih berada dalam batas toleransi ini. Namun, kalau misalnya tolerance time in favor of employee, artinya toleransi waktu yang menguntungkan karyawan. Seperti pada istilahnya yaitu in favor of employee. Ketika karyawan datang terlambat atau pulang lebih awal dalam batas atau toleransi, waktu tersebut akan tetap dihitung penuh sesuai jadwal normal tanpa ada pengurangan. Nah, dengan demikian ini akan memberikan fleksibilitas ya tentunya bagi karyawan. Jadi perusahaan ini bisa ngatur kebijakannya sesuai dengan eh, terms and terms and condition yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ya, selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara overtime request dengan type cash dan type leave. Nah, overtime request dengan type cash ini artinya jam lembur karyawan akan dikonversi menjadi pembayaran tunai atau tambahan upah. Nah, jadi karyawan yang bekerja di luar jam kerja normalnya dia akan langsung menerima kompensasi dan bentuk uang. Bentuknya tarif upah lembur istilahnya.
Nah, tipenya ini cocok untuk perusahaan yang ingin memberikan insentif finansial dalam bentuk sebagai bentuk penghargaan atas jam kerja lembur. Kemudian kalau untuk time leave, jam kerja lembur ini akan dikonversi menjadi waktu cuti tambahan untuk karyawan tersebut. Jadi, alih-alih mendapatkan pembayaran tunai, karyawan akan mendapatkan hak cuti tambahan yang bisa digunakan di kemudian hari. Nah, tipe ini cocok ketika perusahaan ingin memberikan fleksibilitas bagi karyawan yang mengatur waktu istirahat mereka sebagai kompensasi atas lembur yang dilakukan. Pada dasarnya seperti itu ya, untuk cash itu tunai, untuk leave itu sebagai kompensasi waktu cuti tambahan. Oke, baik. Demikian dari saya untuk penjelasan lab 7 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.